Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali di channel Dari. Oke, perkenalkan dulu ya. Aku namanya Dari dan aku mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan aku sedang menempuh semester 6, mungkin bisa dibilang semester akhir kali ya. Oke, kali ini aku bakal tutor apa nih kira-kira. Kan kemarin itu aku udah tutor tentang hadis soft, dan aku juga udah tutor tentang Dorar Web. Nah, kali ini aku bakal tutor sesuatu yang mungkin ini udah ditutorin dengan teman-teman yang lain. Nah, apa ya? Oke, let's go. Mari aku praktekkan ke teman-teman. Semoga bisa dicermati dan bisa dipahami. Oke, aku izin share layar ya, teman-teman. Ini aku bakal tutorin ke teman-teman yaitu terkait dengan web Al-Tafsir. Nah, mungkin teman-teman kerap mendengar web ini, tapi untuk kali ini izinkan aku mengulangi kembali untuk memenuhi tugas dari software hadis ini tersebut. Oke. Nah, pada kali ini kita bakal pakai Al-Tafsir. Nah, teman-teman mungkin bisa lihat dari sini webnya. Oke. Jika teman-teman sudah mendapat dan tampilannya sudah begini, teman bisa bisa cross check. Nah, ini dia halaman pertamanya. Nah, teman-teman, mungkin sebelum kita masuk ke dalam folder atau web-web yang lebih mendalam, teman-teman mungkin bisa baca sekilas ya, ini panduan, bukan panduan sih, tapi ini mungkin lebih ke pengantar ya, pengantar asal muasal dari kenapa sih bisa terciptanya web of tafsir ini. Nah, terus situs situs web ini tuh untuk apa sih? Untuk apakah untuk kita bisa mempelajarinya? Apakah ini cuma tertera untuk hadis doang? Apakah ini tertera untuk Al-Quran? Dan bahkan mungkin bisa di luar dari kedua tersebut. Oke. Nah, ini ada lumayan, jadi teman-teman bisa membaca. Dan jika sudah, kita bakal balik ke atas ini. Nah, mungkin di sebelah kanan saya, di sini ada terdapat dengan tulisannya Lancah Bahasa Arab. Dalam artian seperti Al-Quran wa Tajwid, Tafsir, Ilmu Quran, Ulumul Quran, nah At-Tarjim. Nah, jadi teman-teman di sini nggak usah perlu takut ya. Ketika teman-teman di sini yang awam dalam bahasa Arab, tapi teman-teman tuh bisa meng-apply dalam bahasa kiri. Bahasa kiri itu dalam artian tuh bahasa Indonesia. Nah, jadi ini sama. Jadi dia tuh setara. Kalau paling atas ini berarti dia terjemahan dari si sampingnya si kanan ini. Nah, karena kita sama-sama ingin belajar, jadi cobalah kita membuka dalam analisis bahasa Indonesia, oke? Nah, kita bisa langsung lihat dari ini dia, Al-Quran dan bacaan. Oke. Nah, di situ teman-teman bisa lihat nih, ada dari surah Al-Fatihah. Nah, ini verse-nya nomor 1. Mungkin kalau misalnya kita cari ayatnya nomor 7, ya tetap halamannya ini, karena dia udah mencakup 7 ayat. Oke. Mungkin kita bakal cari yang lebih hard. Coba ya kita ke surah yang aktual, atau surah yang panjang. Oke, ini dia. Masih dikatakan panjang, surah Al-A'raf. Coba kita cari di ayat nomor... Oke, ini by the way udah keluar ya halaman tampilan yang pertama. Jadi dia tuh seperti Al-Quran sebetulnya. Cuma di tampilan yang pertama ini dia ayat 1 sampai ayat berapa ini? Ayat 11. Oke, let's see, aku butuh di ayat 17. Nah, dia bakal keluar sendiri. Nah, dari ayat 17 ini. Jadi teman-teman bisa lihat mana ya ayatnya. Ini dia ayatnya. Ayat 17. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Nah, ini ya. Jadi menurut aku ini udah of course banget, udah paham banget gimana cara mencari dari Al-Quran dan bacaannya. Nah, terus teman-teman nih bisa nih gunain rules di sini nih. Nah, ada research first. Research first ini ya sebagaimana misalnya teman-teman ingin mendengar seperti dari riwayat Hafaz atau riwayat Qalun atau narasi Wars. Nah, jadi ini irama-iramanya ya begitu. Nah, di sini juga ada research page. Terus juga, nah, kalau misalnya teman-teman nih, nah, teman-teman tekan sedikit aja, teman-teman bakal keluar nih ada Said Al-Ghamidi, Ahmad Al-Ajmi, atau siapa ini ya?
Abel Al-Basil, terus ada Dea Nasir Aldin. Nah, ini gunanya apa? Jadi teman-teman misalnya ada ngefans nih sama ulamanya siapa, qariahnya siapa, itu monggo bisa dipakai gitu ya. Terus ada research page juga sama ya. Nah, oke. Terus, nah, teman-teman ini bisa lihat juga di sini ada vocalization atau vokalnya itu apa dan di sini bilang lamir fil marji i'rab ya al Nah, ini i'rabnya, tapi ini belum displikasikan gitu ya. Oke. Terus kita lanjut ya. Kita lanjut ke tafsir-tafsir. Nah, mungkin ini untuk anak-anak tafsir ini sangat terbantu ya, apalagi mungkin yang sekolahnya di ilmu Al-Qur'an dan tafsir. Ini mungkin aplikasi yang sangat-sangat terbantu untuk teman-teman semuanya. Nah, dari itu coba kita buka yang mudah-mudah aja. Al-Fatihah, oke. Nah, Al-Fatihah, oke, let's. Di sini juga udah ada ya, tafsirnya itu ada tafsir Al-Jalain, ada tafsir Al-Tustari, kasih tafsir, tafsir Al-Qusairi. Nah, itu tuh banyak tafsir, tapi ya it's up to us, kita mau coba tafsirnya apa sesuai dengan kebutuhan kita, gitu ya. Nah, begini ya teman-teman ya, untuk tafsirnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Oke, it's coming. So kita lanjut lagi. Firstnya kita cari di second or coba kita cari di number 5 atau number 5-nya terkait tafsirnya. Teman-teman bisa lihat. Nah, gini. Ini by the way udah otomatis ya. Soalnya di sini ada displaynya belum diartikan. Jadi ini aku mungkin udah otomatis ya bisa diartikan ke bahasa Indonesia. Begitu ya, teman-teman. Oke. Nah, mungkin teman-teman ini bisa lihat lain. Kita coba ke surah Al-Anfal. Nah, ini ya tafsirnya. Oke. Nah, jadi teman-teman ini bisa diakses aja ya, terserah teman-teman sesuai kebutuhan teman-teman seperti yang saya bilang tadi. Oke, coba kita beralih ke ilmu resitasi. Nah, bagaimana cara menangani masalah ini? Ada layanan pelanggan atau layanannya gimana? Begitu. Ini udah keluar sih sebetulnya. Cuman seperti yang aku bilang tadi, teman-teman bisa gunain sesuai kebutuhannya. Dan sini juga ada eh, apa ya buku lain-lain, ada ilmu Al-Quran. Nah, di sini ilmu Al-Quran tuh mungkin agak lengkap ya teman-teman. Jadi teman-teman tuh bisa seperti asbabun nuzulnya Al-Quran itu gimana. Kalau misalnya di hadis itu kan asbab nurutnya. Nah, di sini bisa lihat nih. Alasan wahyu dari ayat-ayat surah Al-Fatihah. Nah, baca aja ya. Memang long text memang dia. Oke. Terus di sini juga ada ayat-ayat yang serupa. Nah, jadi mudah kalau kita cari ya. Misalnya nih, kita cari surah An-Nisa. Oke, kita cari. Nah, ayat yang serupa ini keluar dia nih. Misalnya nih, ada surah. Anda tidak perlu khawatir. By the way, ini udah diterjemahin dalam bahasa Indonesia ya langsung ya. Jadi, kalau misalnya teman-teman ada fitur untuk terjemahin, teman-teman bisa langsung cek aja nih, terjemahkan gitu ya. Oke. Nah, ini bisa teman-teman lihat, akses. Banyak ya, berarti ada sekitar, ada nextnya, berarti lebih dari 56. Nah, misalnya kita mau lihat nih, surah-surah yang sama, misalnya surah Yunus. Nah, surah Yunus apakah sama? Dan lupa tekan display. Ada sekitar wow, banyak guys. Berarti di atas 29. Begitu ya teman-teman. Mungkin ini sih yang bisa disampaikan. Tapi teman-teman bisa nih. Di bawah ini kan ada nih, ada fitur lain juga yang bisa digunakan. Bisa tanyakan pada mufassir, apa itu Islam dan mengapa. Jadi cinta dalam Al-Quran. Jadi ini seperti hook ya. Jadi ya seperti tentang penulis yang mulia Pangeran Ghazi bin Muhammad bin Tahal dari Jordania. Nah, jadi beliaulah yang membuat sejauh ini terkait web ini. Nah, cinta dalam Al-Quran, terus juga ada yang namanya terjemahan Al-Quran oleh Laleh Bakhtiar. Nah, begini. In the name of God, the merciful, the compassionate. Nah, jadi ini kalau misalnya kalian itu juga pro Inggris, kalian boleh banget pakai ini. Jadi ya, ini memang sangat mempermudahkan. So, ya seperti aku bilang dan katakan di pertama tadi, bahwasanya kalian bisa mengakses aplikasi ini karena aplikasi ini bisa dipakai untuk apapun dan sesuai kebutuhan teman-teman itu tersendiri. Oke,
Mungkin cuma ini aja yang bisa aku beberkan ke teman-teman, aku bisa sampaikan informasi ke teman-teman. Semoga bermanfaat dan jika kurang aku minta maaf dan ya hanya ini yang bisa aku sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and thank you for watching.